Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kan di channel ini? Di channel kita, di channel yang luar biasa ini? Ya, di channel apalagi kalau bukan di channel Agile Mentor. Pada kesempatan ini teman-teman semuanya, kita akan berdiskusi terkait dengan consumer insight ya. Ini apa ya consumer insight itu? Insight ibaratnya adalah pencerahan. Berkaitan dengan customer, customer itu adalah em, pihak yang merupakan aset terpenting bagi perusahaan, aset terpenting dalam bisnis kita. Bagaimana mungkin bisnis kita akan meraih sukses di masa yang akan datang ketika kita tidak mendapatkan aset yang cukup luar biasa, aset yang cukup penting di dalam bisnis kita, yaitu terkait dengan customer ya teman-teman semuanya. Nah, customer adalah memiliki ciri-ciri yang begitu unik ya. Oleh karena itu, dalam hal ini bagaimana agar kita senantiasa bisa terhubung baik saat ini maupun yang akan datang. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana kita menciptakan keterhubungan itu adalah dengan bagaimana kita mentransfer suatu value kepada customer ya. Jadi ibaratnya kalau kita berbicara ya teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang value ya teman-teman, ini kita ada di dalam, eee, aspek, eee, customer ya, ada dalam aspek, eee, corporate ya teman-teman semuanya, ya. Ini akan saling berbagi ya teman-teman. Ketika kita tidak bisa memberikan value kepada customer, maka kita tidak akan mendapatkan feedback ya. Kita tidak akan mendapatkan feedback dari customer ya. Ketika kita memberikan value positif, tentunya kita akan mendapatkan value yang positif kepada customer ya. Di mana hal ini eh, terutama bisnis yang berkembang saat ini yang dijual adalah value. Value apa ketika kita membeli kopi misalkan ya, value apa ketika kita membeli barang-barang makanan atau juga, hal-hal yang lain terkait dengan produk atau jasa yang kita, tawarkan gitu ya. Nah ini tentunya value ini sangat berkaitan sekali dengan, yang namanya, apa, customer experience ya. Ya, ketika kita belanja misalkan kopi di Kopi Kenangan gitu ya, teman-teman semuanya. Ini kita bukan sekedar membeli kopi gitu ya, tetapi bagaimana kita menjual value kepada customer ya. Misalkan ketika kita datang ke suatu tempat ya di mana kita bisa bersantai setelah bekerja atau mungkin yang terkenal ada Starbucks gitu ya. Nah, itu yang dijualnya bukan semata-mata menjual kopi teman-teman semuanya, tetapi menjual suatu experience bagi customer. Jadi tugas kita adalah tugas, bersama kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan value positif terhadap customer kita ya. Jadi value positif itu adalah bagaimana kita teman-teman menumbuhkan citra positif customer terhadap perusahaan kita ya. Jadi ibaratnya ketika kita bertukar ya, bertukar value itu perlu adanya kesetaraan ya. Apa itu kesetaraan? Ketika ibaratnya antara kita customer dengan kita ya yang bergerak dalam bisnis itu bisa saling memandang, bisa saling memperhatikan ya. Ini kenapa? Karena how to attract the customer itu bermuncul dari bagaimana kita, membikin suatu, pergerakan atau membikin suatu proses bisnis yang dimana proses tersebut bisa menarik atau menjadi lead magnet untuk kehadiran customer di, jalur bisnis kita gitu ya. Ketika hal tersebut telah terjadi, berada dalam suatu circle bisnis ya, ibaratnya seseorang yang datang ke rumah gitu ya, atau ke tempat atau ke pasar, tentunya kita akan bisa tahu siapa pelanggan kita dan kita akan tahu, sebaliknya juga terkait dengan
minat atau keinginan atau, demand dari customer kita gitu ya. Jadi ibaratnya di sana antara, customer dan perusahaan kita akan terwujud suatu saling memperhatikan gitu ya teman-teman. Ketika, di sana proses yang kita lalui terkait dengan bagaimana kita menciptakan suatu pengalaman yang positif tentunya didahului dengan interaksi yang positif juga ya, di mana satu sama lain saling memperhatikan. Ibaratnya ketika, dalam proses kesetaraan ini tentunya kita harus, eee, membikin suatu kerjasama yang positif dengan customer kita ya. Contoh misalkan di dunia pendidikan atau di perusahaan, ketika perusahaan yang A dengan perusahaan yang B ingin bekerja sama, ya apa konsep dari kesetaraan itu adalah melihat minimal yang bisa ya kita mau untuk bekerja sama itu adalah, adanya kesetaraan. Misalkan, perusahaan A dengan perusahaan B ingin bekerja sama, tetapi ketika mereka melihat kekurangan yang ada di salah satu pihak, maka itu akan bisa mengganggu dari proses kerjasama tersebut. Nah, itulah yang dinamakan kesetaraan. Ya, misalkan di perusahaan kami, misalkan ada suatu kelemahan terkait dengan SDM, misalkan ya, misalkan ketidakdisiplinan atau hal-hal yang lain yang menyebabkan hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap keberlangsungan bisnis kita ya, karena memang orang lain atau customer sekalipun ketika mereka ingin melakukan big deal dengan kita ya, big deal itu, ibaratnya suatu kesepakatan yang tinggi yang mempunyai nilai yang besar gitu ya. Ketika kita tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi apa, eee, proses dari bertukaran value tersebut, karena memang mereka itu akan melihat apa kelebihan ketika kita, bertransaksi dengan, customer gitu ya. Dan demikian pun customer akan, melihat bagaimana value yang mereka akan dapatkan gitu ya teman-teman semuanya. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman semuanya sangat penting untuk bagaimana kita melangsungkan suatu kerjasama yang positif dengan, customer ya. Pertama adalah lakukanlah kesetaraan, minimal kita harus 50-50 dengan pelanggan gitu ya teman-teman, dengan customer kita. Itu yang pertama ya, ada hukum kesetaraan ya. Yang kedua adalah kita harus mencari tahu, consumer insight. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan suatu customer yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa melihat aspek-aspek positif dari customer kita. Tentunya kita harus bisa menggali apa-apa saja yang menjadi, cita-cita dari customer kita ya. Jadi dalam hal ini, Zig Ziglar ya, yang menulis buku terkait dengan See You at the Top, ketika kita ingin meraih goal kita adalah sejauh mana kita bisa menolong klien-klien kita. Ya, dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menampung segenap kebutuhan yang ada atau menampung semua keinginan yang ada dalam customer. Itu yang kedua. Yang pertama adalah terkait dengan kesetaraan, jangan sampai kita berada di bawah standar. Jadi ketika kita mau memasuki suatu pasar, teman-teman jangan sampai pasar kita tidak bisa kita layani. Itulah konsep dari kesetaraan. Jadi kesetaraan itu adalah bagaimana kita bisa memasuki relung-relung customer sesuai dengan kapasitas kita ya. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya masuk ke dalam pasar di mana pasar tersebut tidak bisa kita layani. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak bisa kita penuhi. Nah, itulah yang harus bisa kita hindari ya. Jadi dalam hal ini teman-teman, yang pertama kita kembali lagi dalam bagaimana kita membangun suatu bisnis yang berkelanjutan di masa yang akan datang, maka yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan value ya. Value yang di dalam hal ini kita harus membangun kesetaraan, di mana kita bisa masuk ke dalam segmen pasar, di mana kita bisa masuk dalam bagaimana kita bisa menerapkan strategi pemasaran, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan
teman-teman, strategi, pemasaran kita melalui marketing mix gitu ya. Nah, tentunya dalam hal ini adalah kita bisa bagaimana mendeliver value secara berkesinambungan dengan customer kita ya, teman-teman. Ya, jadi ada 2 aspek di mana, value tersebut bisa kita sampaikan ke dalam bisnis kita itu adalah untuk dalam rangka agar kita bisa menjaga kualitas dari pelayanan kita terhadap customer. Yang selanjutnya adalah ya, teman-teman, yang pertama adalah kesetaraan, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu customer insight melalui bagaimana kita membangun experience, kenang-kenangan atau terbaik, terindah, bukan hanya sekedar kita menjual produk. Yang ketiga adalah bagaimana agar mereka bisa trust terhadap kita, karena memang ini ada proses saling menguatkan antara satu sama lain, antara customer dengan kita sebagai pebisnis yang ada di dalamnya. Demikian teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan berlanjut dengan bagaimana kita menciptakan suatu peluang-peluang bisnis di masa yang akan datang dengan cara bagaimana kita melalui proses-proses yang berkesinambungan. Dalam hal ini adalah keberlangsungan hubungan kita dengan pelanggan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.